promise, I swear, I swear. Yeah, Betty. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febiana Nurrahma, biasa dipanggil Febi. Saya dari kelas 3 KPIB. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Kaidah Tafsir dengan judul Mutlak dan Muqayyad. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu nih, apa sih definisi dari mutlak dan muqayyad itu? Mari kita simak video berikut ini. Mutlak secara bahasa berasal dari kata atlaqa yutliku itlaqan, yang artinya melepaskan atau tidak mengikat. Sedangkan secara istilah, mutlak adalah bacaan yang menunjuk pada suatu hakikat tanpa suatu qaid atau batasan. Nah, masih ada definisi mutlak dari beberapa imam ya teman-teman. Contohnya yang pertama dari Imam Al-Amudi, bahwasanya mutlak adalah sesuatu yang menunjuk pada suatu hal yang biasa digunakan sesuai jenisnya. Sedangkan menurut Imam As-Subuki, mutlak adalah petunjuk pada makna tanpa ikatan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudamah, mutlak adalah sesuatu yang menunjuk pada satu benda, namun maksudnya bukan hanya benda itu saja, tetapi pada seluruh yang mencakup jenisnya. Nah, lalu apa sih arti dari muqayyad itu? Muqayyad secara bahasa berasal dari kata qayyada, yuqayyidu, taqyidan, muqayyadan, yang artinya sesuatu yang diikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Dan secara istilah, muqayyad adalah sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu hal yang terikat. Lalu, apa sih contoh dari mutlak dan muqayyad itu? Mari kita simak contoh ayat berikut ini. Contoh dari ayat mutlak salah satunya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya atau raqabah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Yang kedua adalah walladzina yutahhiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3. Di situ ada dua kesamaan kata, yaitu raqabah. Raqabah ini termasuk ayat mutlak, yang dimana yang dimaksudkan adalah seorang hamba sahaya. Raqabah seorang hamba sahaya yang sudah ada keterangannya di dalam ayat tersebut. Contoh ayat muqayyad terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Maka dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 92 tersebut telah dijelaskan
Kata rokobah itu yang artinya seorang hamba, itu ada penjelasan yaitu rokobah yang mukminah. Rokobah seorang hamba sahaya yang beriman, dan di situ telah jelas bahwa itu adalah contoh dari ayat muqayyad atau yang terikat, rokobah mukminah, seorang hamba sahaya yang beriman. Selanjutnya ada pembagian lafadz mutlak dan muqayyad teman-teman. Di sini ada 4 pembagian untuk lafadz mutlak dan muqayyad. Yang pertama, hukum dan sebabnya sama. Contoh ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Di situ termasuk ayat mutlak karena kata dam atau darah tidak dijelaskan secara spesifik darah yang mana yang dimaksud. Lalu dimuqayyadkan menjadi kulla ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yata'ammuh illa ayyakuna maytatan aw damman masfuhan aw lahmal khinzir. Di sana terdapat kata dam yang dijelaskan yaitu dam yang mengalir. Jadi telah jelas yang maksudnya adalah dam yang mengalir. Jadi dua ayat tersebut menjelaskan hukum yang sama ya teman-teman. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Nah, itu hukumnya haram. Nah, untuk yang di ayat muqayyad itu juga sama, hukumnya haram. Kita diperbolehkan memakan semua hal kecuali makan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi itu diharamkan. Bagian yang kedua adalah hukum dan sebabnya berbeda. Ayat mutlak di sini contohnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah. Di situ ada kata faqata'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Dalam ayat ini tidak dijelaskan tangan yang mana yang dipotong. Nah, karena ini adalah ayat tentang jarimah, maka memang tidak dijelaskan tangan mana yang dipotong. Jadi untuk mutlak tidak ada kaitannya. Sedangkan dalam ayat muqayyad contohnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di situ ada kata wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai dengan siku. Nah, untuk ayat di sini karena ayat tentang ayat beribadah, tentang ayat wudhu, maka dijelaskan tangan yang mana, dan di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya aidiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai dengan siku. Jadi berbeda ya teman-teman antara ayat jarimah dengan ayat wudhu. Untuk ayat jarimah emang tidak dispesifikkan bagian tubuh mana yang dipotong, sedangkan ayat wudhu sangat spesifik bagian mana sampai mana yang harus dibasuh. Jadi di situ telah jelas hukum dan sebabnya berbeda. Pembagian yang ketiga adalah hukum sama tetapi sebab berbeda. Dalam ayat mutlak di sini contohnya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 3. Walladzina yutahhiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Di situ raqabah adalah seorang budak. Sedangkan yang kedua ayat muqayyad contohnya Quran surat An-Nisa ayat 92, wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli. Di situ telah jelas raqabah seorang hamba. Hamba yang mana? Hamba sahaya yang mana? Hamba sahaya yang beriman, raqabah mukminah.
Hukum sama tetapi sebabnya berbeda. Hukumnya sama, rokobah, sama-sama budak, tetapi di situ sebabnya memang berbeda. Dan di antara dua ayat tersebut telah jelas ya teman-teman, hukumnya sama tetapi sebab berbeda. Dalam ayat mutlak Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 telah jelas seorang budak. Hukumnya sama, memerdekakan seorang budak, tetapi sebabnya berbeda. Dalam Quran surat Al-Mujadalah tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang menzihar istri mereka maka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Sebabnya itu orang-orang yang menzihar istri mereka. Sedangkan dalam ayat muqayyad itu telah jelas sekali bahwasanya rokobah atau seorang hamba sahaya yang beriman itu yang wajib memerdekakan. Hukumnya sama, sama-sama memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Pembagian yang terakhir adalah hukum berbeda tetapi sebab sama. Contoh ayat mutlak dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Kata aidiyakum yang artinya tanganmu. Sedangkan dalam ayat muqayyad terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 juga yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di situ dijelaskan secara spesifik tanganmu sampai dengan siku. Nah, sudah paham kan penjelasan dari mutlak dan muqayyad? Jadi, kesimpulannya kita belajar mutlak dan muqayyad adalah kita bisa mudah mengetahui makna atau maksud dari suatu ayat tersebut. Dan itu juga bisa memudahkan para mujtahid untuk menisbatkan suatu hukum. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.